Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bacakan kembali tentang perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan hari ini masih di bab yang pertama, berjudul Kerajaan Bangsa Arab di Masa Jahiliyah. Di pertemuan yang ketiga, yaitu kita sampaikan judulnya Kekuasaan di Hijaz. Kekuasaan di Hijaz. Ismail menjadi pemimpin Mekah dan menangani Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Dua putra beliau menggantikan kedudukannya, yaitu Nabit lalu Qaidar. Ada yang mengatakan sebaliknya. Setelah itu muncul Mudhar bin Amr al-Jurhumi. Maka kepemimpinan Mekah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail alaihissalam merupakan titik pusat kemuliaan, sebab ayahnya lah yang telah membangun Ka'bah. Seiring perjalanan waktu, anak keturunan Ismail alaihissalam makin tenggelam, hingga keberadaan Jurhum makin bertambah lemah dengan kemunculan Bukhtanasor. Bintang keturunan Adnan dalam hidup berpolitik mulai redup di langit Mekah sejak masa itu. Buktinya saat Bukhtanasor berperang melawan bangsa Arab di Zatu Irq, pasukan bangsa Arab tidak berasal dari Bani Jurhum. Keturunan Adnan berpencar ke Yaman pada saat perang Bukhtanasor kedua tahun 587 sebelum Masehi, lalu pergi bersama Ma'ad ke Syam. Setelah tekanan Bukhtanasor mulai mengendor, maka Ma'ad kembali ke Mekah, tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jurshum bin Jalhamah. Lalu dia menikahi anak putri Jursum, Mu'anah, dan melahirkan Nizar. Setelah itu keadaan Bani Jurhum mulai suram di Mekah dan posisinya semakin terjepit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang Bani Adnan. Ketika Bani Khuza'ah tiba di Mur Zahron dan bertemu dengan orang-orang Bani Adnan dari Jurhum, serta atas bantuan suku-suku Adnan yang lain, mereka menyerang Bani Jurhum hingga dapat diusir dari Mekah. Bani Khuza'ah pun berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Ketika Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zam-Zam untuk mencari tempatnya secara persis, lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Ibnu Ishaq berkata, Amr bin Al-Haris bin Mudad Al-Jurhumi keluar sambil membawa tabir Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu menguburnya di sumur Zam-Zam. Kemudian bersama orang-orang Jurhum dia pindah ke Yaman. Tentu saja mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan atas Mekah. Tentang hal ini Amr berkata di dalam syairnya, seakan tiada teman bagi si pemalas saat ke sofa, tiada juga orang yang diajak mengobrol di Mekah. Kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah. Masa Ismail diperkirakan pada 20 abad sebelum Masehi
sementara keberadaan Jurhum di Mekah kira-kira pada abad ke-21 sebelum Masehi. Mereka berkuasa selama 20 abad. Khuza'ah menangani urusan kota Mekah tanpa Bani Bakr. Kabilah-kabilah Mudhor bertugas dalam 3 hal. 1. Menjaga keamanan orang-orang dari Arafah hingga Muzdalifah dan memberi izin kepada mereka saat meninggalkan Mina, yang boleh dilakukan setelah Bani Ghaz bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudhar yang disebut Suffah. Dengan kata lain, manusia tidak boleh melempar jumroh kecuali setelah ada seorang dari Suffah yang melakukannya. Jika semua orang telah selesai melempar jumroh dan hendak meninggalkan Mina, orang-orang Suffah berada di antara kedua sisi Aqabah dan tidak seorang pun boleh lewat kecuali setelah mereka lewat. Setelah itu orang-orang diperbolehkan lewat. Setelah orang-orang Suffah selesai, tradisi ini dilanjutkan Bani Sa'ad bin Zaid dari Tamim. Kedua, pelaksanaan ifadah, bertolak dari Juma' ke Mina yang menjadi wewenang Bani Udwan. Ketiga, penanganan air minum selama bulan suci diserahkan ke Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinanah. Kekuasaan Khuza'ah di Mekah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa kekuasaan mereka, keturunan Adnan berpencar di Najd, pinggiran Irak dan Bahrain. Sedangkan pinggiran Mekah ada suku-suku dari Quraisy, yaitu Hulul dan Hurum, serta suku-suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah tidak mempunyai wewenang sedikit pun untuk mengurus Ka'bah dan kota Mekah. Mereka baru diberi kepercayaan setelah munculnya Qusay bin Kilab. Menurut riwayat, Qusay telah menjadi anak yatim saat masih kecil. Sehari-hari ia berada dalam pengasuhan ibunya. Kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram. Sang suami membawa ibu Qusay ke perbatasan Syam. Qusay kecil pun ikut pindah ke Syam. Setelah Qusay menginjak remaja, dia kembali ke Mekah. Kala itu Hulail bin Habsyah dari Bani Khuza'ah menjadi gubernur Mekah. Qusay menetap di Mekah. Semakin hari pergaulannya kian luas. Qusay muda pun akhirnya mulai tertarik pada wanita. Ia tertarik pada putri Hulail yang bernama Huba. Qusay memberanikan diri untuk melamarnya. Tidak disangka lamaran Qusay disambut baik oleh Huba. Qusay gembira bukan alang kepalang. Akhirnya ia menikah dengan Huba, putri gubernur di Mekah. Qusay kini menjadi bagian dari keluarga besar Hulail. Setelah Hulail meninggal, terjadi peperangan antara Khuza'ah dan Quraisy. Perang ini berkecamuk karena orang-orang Suffah berbuat semaunya sendiri. Mereka berlaku sewenang-wenang. Hal ini membuat orang-orang Quraisy sangat marah. Qusay kemudian mengumpulkan kaum Quraisy dan Kinanah untuk memerangi mereka. Bani Khuza'ah dan Bani Bakr bersiaga menghadang upaya Qusay dan kawan-kawannya. Akhirnya peperangan tidak terhindarkan. Kedua belah pihak saling menyerang dengan gagah berani dan penuh kebencian. Pertempuran berjalan dahsyat, banyak yang menjadi korban dari tiap pihak. Setelah beberapa lama perang berkecamuk, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian damai. Ya'mar bin Auf dari Bani Bakar diangkat sebagai hakim untuk urusan perdamaian ini.
Beberapa keputusan dikeluarkan oleh Ya'mar untuk menengahi konflik yang terjadi. Pertama, menetapkan bahwa Qusay lebih layak menangani urusan Ka'bah dan berkuasa di Mekah daripada Bani Khuza'ah. Kedua, setiap darah yang tertumpah dari pihak Qusay merupakan kesalahan Qusay sendiri dan ia harus mempertanggungjawabkannya. Sedangkan setiap nyawa yang melayang dari Khuza'ah dan Bakr harus mendapatkan tebusan. Ketiga, Qusay berhak menjadi pemimpin di Mekah dan menjadi penanggung jawab urusan Ka'bah. Keputusan Ya'mar tidak memuaskan Bani Khuza'ah dan Bani Bakr karena lebih menguntungkan Qusay dan kaumnya. Oleh karena itulah Ya'mar dijuluki Asyadak, artinya orang yang menyimpang akibat dari keputusan yang diambilnya tersebut. Qusay berkuasa di Mekah dan mengurusi Ka'bah pada tahun 440 Masehi. Salah satu peninggalannya yang penting ialah Darun Nadwah atau semacam parlemen Quraisy atau gedung DPR MPR ketika itu, yang letaknya di utara Ka'bah. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, itulah yang kita sampaikan, yang kita bacakan tentang kekuasaan di Hijaz dari bab kerajaan bangsa Arab di masa jahiliyah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.